lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allah. Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini tanggal 1 Agustus 2025. Luar biasa, kita telah melewati 7 bulan di tahun 25 ini. Itu berarti Tuhan begitu baik bagi kita, menyertai, menjaga, melindungi, sehingga kita boleh ada sebagaimana pagi ini. Itu sebabnya mari kita mengucapkan syukur dan bersiap menerima firman di pagi ini. Tuhan, kami telah berjalan jauh dari bulan Januari sampai dengan masuk tanggal 1 Agustus 2025. Ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau telah menggembalakan kami, memimpin kami, menjaga kami, memberkati kami. Kami terus mau mengiring Engkau sampai kami bernapas kali yang terakhir. Karena itu kuatkan kami dengan firman-Mu, supaya jalan hidup kami tetap kuat dan semangat mengiring dan melayani Engkau, sampai Engkau memanggil kami pulang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu aliran yang tak pernah berhenti. Mazmur 65:10 berbunyi demikian. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Nah saudara, di dalam Yohanes 7 ayat 37-38, Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah saudara, dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan mati secara rohani seperti yang Dia katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Berbicara tentang air, ada kalanya air itu mengalir begitu derasnya, namun pada saat tertentu akan mengalami pasang surut. Hal ini berbeda dengan kehidupan dan kuasa Tuhan di dalam roh. Kuasanya melalui Roh Kudus tidak pernah surut sedetik pun, tetapi terus mengalir selama-lamanya. Ia tidak pasang dan kemudian surut seperti gelombang lautan, tetapi ia seperti sungai yang terus mengalir. Sumber air hidup tidak pernah berubah. Ia terus mengalirkan aliran-aliran yang memberi kehidupan. Itulah sebabnya Daud amat merindukannya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Nah saudara, bila pancaran air hidup dalam hidup orang percaya mengalami hambatan dan berhenti mengalir, itu bukan karena ada
yang tidak beres dengan saluran masuknya, tetapi karena saluran keluarnya yang tersumbat. Air kehidupan harus memiliki tempat penyalurannya. Ia harus mengalir ke segala tempat. Orang lain harus ikut menikmatinya. Jika kita diberkati, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Janganlah menggenggam berkat itu untuk diri sendiri. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Maka mari mengoreksi diri, mengapa berkat untuk kita sepertinya tertahan. Jangan menyalahkan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah membersihkan saluran keluarnya terlebih dahulu, supaya air itu dapat mengalir tanpa henti-hentinya. Saya akan tutup 2 Korintus 9 ayat 6 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami tentang aliran yang tak pernah berhenti. Itu berbicara mengenai aliran Roh Allah yang terus mengalir tak henti-hentinya, memberi kepada kami, sehingga dari dalam diri kami akan meluap air kehidupan yang mengalir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah persekutuan kami dengan Roh Kudus semakin akrab, semakin intim, semakin dekat. Karena Roh Kuduslah yang akan mengalirkan air kehidupan itu di dalam diri kami. Sehingga hidup kami akan senantiasa segar, mempunyai air yang berkelimpahan, artinya hidup cukup. Sehingga dengan demikian kami bisa menyalurkan air itu kepada semua orang yang sedang haus dan kelaparan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman-Mu pada saat ini. Air daripada Roh Kudus yang mengalir daripada Roh Kudus itu tidak akan henti-hentinya. Itu sebabnya biarlah kami memeriksa tatkala kehidupan berkat kami sepertinya tertahan, kami akan koreksi diri kami. Mungkin ada sumbatan di dalam pencairan air yang kami harus terima tetapi mandek di tengah jalan. Biarlah sumbatan itu kami keluarkan dan kami buang. Dengan demikian kelimpahan air dari sumber itu akan mengalir dengan derasnya. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, aktivitas kami, bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau akan memberkati kami seperti firman-Mu pada hari ini. Engkau akan menjadi batang air yang senantiasa mengalir memberkati usaha kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu. Ini ucapan syukur kami naikkan demi Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Shalom. Apa di sini?